terkait fenomena sekarang anak-anak muda yang lagi semangatnya membaca, mereka justru yang pertama kali dibaca itu adalah buku filsafat. Nah, itu bagaimana? Bahkan banyak itu dari kalangan mereka itu, khususnya kalangan pemuda itu yang membaca filsafat itu terpengaruh, malahan menjadi cenderung kepada bahwa ateis itu. Padahal kan mereka sekolah agama itu sudah diajarkan tentang Islam. Terus ditambah lagi di SMP-nya dia diajarkan tentang juga Islam, ada pelajaran PAIPan, apalagi ditambah dengan ngaji-ngaji. Tapi setelah membaca buku itu, buku filsafat tersebut, justru pemuda tersebut menjadi cenderung pada ateis, jadi ragu-ragu terhadap keimanannya gitu. Lalu bagaimana solusinya gitu, Pak? Ya, dalam pemahaman saya, konsep membaca itu memang harus bertahap ya. Dari membaca yang ringan, kemudian membaca yang wawasan, wacana, kemudian membaca yang berat, ya termasuk filsafat. Untuk masuk dalam kegiatan membaca filsafat memang dalam konsep saya itu harus kita sudah matang dalam pemahaman agama, matang dalam memahami detail-detail ajaran-ajaran Islam, sehingga filsafat kalaupun dipelajari, kalaupun dibaca bisa memperkuat keyakinan agama kita, keyakinan tentang kebenaran agama kita. Dan tidak sedikit terutama mereka yang mapan secara keilmuan dan membaca banyak tentang gejala kehidupan, mereka membaca filsafat memang untuk memperkuat keimanan mereka, memperkuat keyakinan keilmuan mereka, sehingga filsafat tidak membuat mereka menjadi ateis gitu. Nah, memang seringkali ada orang yang bersensasi dengan pemikiran, menyampaikan gagasan-gagasan keilmuan yang berlawanan ya dengan konsep keilmuan yang dianut oleh kebanyakan umat Islam gitu. Ya, dalam hal itu memang ya perlu kearifan, karena salah satu pemahaman tentang filsafat itu adalah hikmah. Ahli hikmah itu juga adalah ahli filsafat, dan hikmah itu artinya bijaksana. Ya, selayaknya memang orang yang belajar dan mempelajari sampai memahami filsafat itu membuat dirinya menjadi lebih bijaksana. Ya Pak, terus ada lagi yang kedua terkait sejarah. Sekarang kan banyak sejarah yang dimanipulasi. Justru saya pernah mengikuti suatu acara yang pengisinya juga beliau pakar sejarah. Beliau mengungkapkan bahwa sejarah sekarang itu sudah tidak murni lagi. Bahkan cenderung di sekolah-sekolah juga banyak dipasok sejarah-sejarah yang tidak murni. Malahan kalau tidak salah ada wacana bahwa sejarah Islam sebagian akan dihapuskan. Nah, justru mungkin Pak, ini salah satu urgensi kita sebagai generasi muslim harus menulis ya Pak. Nah, lalu bagaimana menurut Bapak? Iya, sebetulnya kebenaran itu tidak akan bisa dibakar, dihapus, dipendam, dikubur gitu. Kebenaran itu selalu mencari jalannya. Jadi memang diskursus tentang sejarah itu tidak akan lepas dari pro dan kontra. Selain kita belajar sejarah, kita juga harus belajar juga ilmu sejarah. Kebetulan di belakang saya ada beberapa buku tentang historiografi. Ya, termasuk diantaranya adalah membahas tentang kemungkinan distorsi, kemungkinan penyimpangan kebenaran sejarah. Nah, tetapi tidak harus kemudian kita menjadi takut, khawatir dan lain-lain. Toh kebenaran tentang sejarah itu bersipadan dengan kebenaran itu sendiri. Jadi penulis sejarah itu menulis sejarah dengan teori-teori yang dia gunakan, bahkan mungkin dengan kepentingan-kepentingan yang melatar belakangi dirinya.
Nah, kalau teorinya lemah, nanti juga akan dikalahkan oleh teori yang lain, yang menulis yang lain dengan teori yang lebih benar, teori yang lebih kuat, argumen, data, dan pembuktiannya, pembenaran. Jadi tidak usah takut. Misalkan dengan wacana ini, wacana itu, wacana ini, wacana itu. Apapun yang berhubungan dengan teori, sepanjang kehidupan yang saya pahami, teori itu akan benar ketika memiliki data dan argumen yang benar. Ketika teorinya lemah, data argumennya lemah, maka akan kalah dengan sendirinya. Ya Pak, terus yang terakhir, saya minta motivasi khususnya bagi para generasi muslim untuk lebih semangat lagi dalam membaca, soalnya sangat urgent sekali gitu, sangat penting sekali soal membaca ini. Dan generasi sekarang itu masih belum ada kesadaran kepada hal itu. Minta motivasinya Pak. Ya, jadi tidak semua apa yang kita baca di media sosial, di media online itu benar. Meskipun memang apa yang kita baca di buku-buku juga tidak semuanya benar. Tetapi apa yang ditulis lewat buku-buku itu memiliki unsur tanggung jawab yang lebih besar dari penulisnya. Maka kembali kepada buku itu adalah gerakan yang tidak sekedar perjuangan, tetapi dalam pemahaman saya hari ini adalah sebuah jihad. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim.